Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah rekayasa ulang sistem dengan dosen pengampu Bapak Brian. Di sini kami akan menjelaskan tentang map of reengineering. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Bimo Gempar Buwono, NIM 2018-345, kemudian Mas M. Zulfan Faizal dengan NIM 2018-347, kemudian Mas Rizky Bagus dengan NIM 2018-356. Langsung saja masuk dalam pembahasan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Zulfan. Definisi kode cloning. Merriam-Webster Dictionary. A clone is that appears to be a copy of original form. It is a synonym of duplicate. Yang artinya clone merupakan salinan dari bentuk aslinya. Ini adalah sinonim dari duplikat. Terus yang kedua, Ira Baxter 2002. Clones are segment of code that similar according to some definition of similarity. Yang artinya clone adalah segmen kode yang serupa menurut beberapa definisi kesamaan. Selanjutnya, kemiripan, similarity. Kemiripan dari sebuah kode didasarkan dengan dua hal, yaitu yang pertama teks. Teks itu dua fragmen kode yang membentuk cloning jika teks pemrograman mirip. Terus selanjutnya, sebagian besar dari hasil copy dan paste. Nah, untuk yang kedua yaitu semantik. Semantik itu kayak jika potongan kode A dan B memiliki pra dan pasca kondisi yang sama. Kemudian selanjutnya ada tipe-tipe cloning atau type of clone. Jadi type of clone ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama exact clone, yang merupakan cloning akurat tanpa modifikasi sedikit pun. Kemudian yang kedua yaitu rename or parameterized clone, yang merupakan cloning yang identik atau sama secara sinteks, namun hanya variabel, tipe, dan identifikasi yang dirubah. Kemudian untuk yang ketiga yaitu near miss clone. Nah, near miss clone ini merupakan cloning yang dimodifikasi lebih lanjut dari rename atau parameterized clone yang pernyataannya itu diubah, ditambah, dan juga dihapus atau dihapus. Untuk yang terakhir yang keempat, tipe cloning yaitu semantic clone, yaitu merupakan cloning yang memiliki sintaks berbeda namun masih memiliki fungsi dan hasil yang sama. Jadi kodenya itu berbeda namun value dan juga fungsinya itu sama. Untuk tugas nomor 1 yaitu clone tipe 1 atau yang bisa disebut exact clone. Nah, pada exact clone ini kode tidak dirubah sama sekali atau copy paste tanpa modifikasi, seperti pada kode yang tertera pada gambar tersebut. Terus yang kedua yaitu tipe clone nomor 2 atau yang bisa disebut rename atau parameterized clone. Pada clone ini cuma memodifikasi pada bagian parameter atau mengubah nama pada parameter kode tersebut. Untuk yang tipe ketiga yaitu near miss clone. Near miss clone itu kayak clone ya dibuat dari base code dengan modifikasi pernyataan, penambahan atau penghapusan. Nah, kita bisa lihat contohnya dari kode yang tertera sebagai berikut. Misalkan di if-nya itu dengan if yang kedua yang membedakan itu ada kayak penambahan beberapa pernyataan
yang baru ya. Yaitu bisa juga langsung disebut oleh near miss clone. Untuk selanjutnya. Nah, untuk tipe keempat yaitu semantic clone. Tipe semantic clone ini kayak pengkodaan atau sintaks program berbeda, tetapi perilaku atau fungsi clone tetap sama dalam clone semantik. Nah, bisa dilihat dari kode tersebut, dari dua buah tersebut kayak nanti hasilnya serupa. Kayak misalkan di kode pertama itu yang dimasukkan A-nya itu int 2, terus yang B-nya itu 4, maka hasilnya output-nya nanti 8. Sedangkan di kode yang kedua, ketika int-nya A dimasukkan angka 2 dan juga B dimasukkan angka 4, maka hasilnya nanti juga sama dan seterusnya. Itu disebut dengan semantic clone. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mas Bimo. Oke, langsung masuk pada tugas kedua. Di tugas 2 ini diminta untuk kita menemukan source code dari aplikasi yang sudah kita buat. Kemudian kita mengidentifikasi tipe-tipe clone apa saja yang bisa dibagikan kepada tipe-tipe clone tersebut. Nah, yang pertama kita membahas hexaclone. Seperti yang dijelaskan oleh Mas Zulfan tadi, di sini merupakan cloning dari sebuah source code yang tidak ada modifikasi sama sekali, atau bisa disebut juga hexaclone atau hanya copy paste saja. Dari di sini kan kita bisa melihat dari fungsinya itu juga nama fungsinya pun sama, kemudian variabel-variabel dari modelnya ini sama juga. Kemudian return-nya pun juga sama dan juga memiliki hasil value yang sama. Lanjut pada tipe clone yang kedua, yaitu rename atau parameterize clone. Nah, di sini itu perbedaannya itu di variabel dan juga di fungsi-fungsi, hanya variabel dan juga parameter yang dirubah. Seperti kita lihat pada fungsi public function store ini, dia memiliki parameter model dengan variabel vaksin. Kemudian di sini memiliki function update yang memiliki parameter pasien dan juga variabel pasien. Kemudian lanjut, kemudian near miss clone. Near miss clone ini hampir sama, namun di sini cloning yang memiliki function-function yang berbeda. Jadi seperti yang dibilang oleh Mas Rizky tadi, bahwa ada penambahan atau penambahan source code untuk merubah dari hasil value yang akan didapatkan. Seperti pada kita lihat ini merupakan function store data, kemudian ini function update data dengan parameter vaksin dan juga variabel vaksin. Nah, di sini kita bisa lihat di sini sama-sama mereka menggunakan validate atau memvalidasi data yang masuk dari inputan dari sebuah website, kemudian sama-sama juga divalidasi terlebih dahulu. Kemudian di sini kita bisa lihat if else-nya. Nah, di if else ini apabila ada name inputan yang memiliki name image itu ada, maka dia melakukan function di bawahnya ini. Kemudian jika tidak ada, dia hanya meneruskan dari yang sudah ada pada fungsi sebelumnya. Kemudian yang di sini juga if-nya ini, percabangannya ini hanya tanpa ada else-nya. Kemudian kita bisa lihat juga pada function modelnya yang di sini itu create
kemudian yang di sini update. Ini saja sudah kelihatan bahwa ini sudah kodenya, struktur kodenya itu hampir sama, tetapi function-nya itu berbeda. Yang di sini untuk create atau store, kemudian yang di sini untuk update. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu semantic clone. Nah, di sini kita bisa lihat di sini memiliki public function index yang merupakan fungsi untuk menampilkan model pada suatu halaman. Nah, di sini variabelnya itu sama dengan variabel vaksin, kemudian return-nya itu juga sama. Hasilnya ini nantinya akan sama, tetapi dalam penulisannya itu berbeda. Jadi di sini dituliskan langsung menggunakan function compact, yaitu variabel yang ditulis itu sama dengan variabel yang akan ditulis pada front end-nya. Jadi ini hasilnya sama, tetapi kodenya itu berbeda. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video kali ini berkenan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.